Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayatun Nafiah dari kelas A27 di Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Dalam video ini nanti kita akan membahas tentang pengertian pendekatan dalam pendidikan agama Islam, macam-macam pendekatan dalam pendidikan agama Islam, pengertian metode dalam pendidikan agama Islam, serta macam-macam metode dalam pendidikan agama Islam. Untuk mencapai keberhasilan suatu pendidikan pembelajaran, maka perlu adanya pendekatan dan juga metode. Pendekatan dalam pendidikan Islam ini merupakan suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati peserta didik dan mempermudah pelaksanaan pendidikan ajaran Islam. Sedangkan metode merupakan cara atau teknik dalam kita menyampaikan suatu pembelajaran. Di dalam pendidikan Islam ini, pendekatan dan metode merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan baik, secara efektif dan juga efisien. Dalam pembelajaran, metode dan pendekatan tidak bisa dipisahkan ya, karena kedua unsur ini merupakan alat dan cara yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika metode ini merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran sebagai cara mendidik agar pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan baik, maka pendekatan juga mempunyai peran yang sangat penting, karena pendekatan ini bisa mengantarkan metode pembelajaran ini bisa sampai kepada peserta didik. Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara mempermudah dalam kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak yang berdasarkan skill yang dimilikinya. Sekarang macam-macam pendekatan dalam pendidikan agama Islam. Saya sebutkan 3 ya. Yang pertama itu pendidikan psikologis. Pendidikan psikologis ini tekanannya diutamakan pada dorongan yang bersifat persuasif dan motivasi, yaitu dorongan yang mampu menggerakkan 3 unsur, yaitu kognitif, menciptakan hal baru, konotatif, daya untuk berkemampuan keras, yang ketiga adalah afektif, kemampuan menggerakkan daya emosional. Ketiga daya psikis tersebut dikembangkan dalam ruang lingkup penghayatan dan pengamalan ajaran agama, di mana faktor-faktor pembentukan kepribadian yang berproses melalui individualisasi dan sosialisasi bagi hidup dan kehidupannya menjadi titik sentral pengembangannya. Yang kedua adalah pendekatan sosial kultural yang ditekankan pada usaha untuk mengembangkan sifat pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat. Jadi di sini nanti anak dibentuk ke arah yang alloplastis, bersifat membentuk lingkungan sesuai ide kebudayaan yang modernnya dimilikinya, bukan bersifat autoplastis yang mana dia itu hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga adalah pendekatan religi. Ya, ini tentang keyakinan dan juga akhlak peserta didik dan keimanan dalam pribadi peserta didik, yang mana cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif, mendalam dan juga meluas. Jadi gini, ketika anak sudah mempunyai keyakinan yang kuat, akidahnya baik, maka akan tercipta dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi pribadi yang baik. Oke, sekarang pengertian tentang metode dalam pendidikan Islam. Metode ini berasal dari perkataan yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kalau
istilah metodologi berasal dari kata metoda dan logi. Kalau logi berasal dari bahasa Yunani, berarti itu akal atau ilmu. Jadi metodologi artinya ilmu tentang jalan atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Tapi dalam bahasa Arab, metode ini sering kita kaitkan dengan torikoh, yaitu jalan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan mencapai tujuan Islam. Dalam menggunakan metode pendidikan Islam, yang perlu dipahami adalah bagaimana seseorang pendidik dalam memahami hakikat metode dalam relevansinya dengan tujuan utama, yaitu pendidikan agama Islam. Terbentuknya pendidik yang mempunyai alapor kalimah Islam, seperti itu. Macam-macam metode dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama ada metode dialog Qur'aniyah dan Nabawi, yaitu pendidikan cara berdiskusi sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi. Metode ini disebut pula metode khiwar, ya, yang meliputi dialog khitobi dan ta'abudi, pertanyaan lalu jawab, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Ya, kita meniru kisah-kisah metode pendidik yang meniru kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini pendidiknya itu mengandalkan bahasa baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Pentingnya metode kisah diterapkan dalam dunia pendidikan karena dengan metode ini akan memberikan kekuatan psikologis kepada peserta didik, di mana artinya bahwa dengan menemukan kisah-kisah Nabi kepada peserta didik, mereka secara psikologis terdorong untuk menjadikan Nabi tersebut sebagai ukhuwah atau suri tauladan. Terus yang contohnya adalah seperti cara mendidik keluarga Imron, seperti itu ya. Selanjutnya adalah metode perumpamaan. Metode ini disebutlah metode Amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan sehingga mudah memahami suatu konsep. Perumpamaan yang diungkapkan Al-Quran memiliki tujuan psikologis edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna, ketinggian maksudnya.